Halo, ya selamat pagi buat anak-anak kelas 11 IPA ya. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita belajar fisika ya. Kembali lagi dengan Miss. Oke, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait tentang gelombang stasioner atau sering juga disebut dengan gelombang berdiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam apa itu gelombang stasioner ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertiannya. Oke, baik. Adapun pengertian dari gelombang stasioner yaitu hasil interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Oke, baik, untuk supaya lebih paham lagi kita perhatikan sketsa berikut ya. Ini adalah sebuah gelombang tali ya kan yang berawal dari titik O ya kan, di mana ujung tali tersebut diberikan getaran secara terus-menerus. Nah, ketika diberikan getaran secara terus-menerus, maka gelombang tersebut akan merambat yang arahnya adalah ke kanan, yang itulah yang disebut dengan gelombang datang. Nah, ini dia kan, ketika gelombangnya dari titik O menuju titik P ya kan, yang arahnya ke kanan, ya, terjadi rambatan gelombang, itulah yang disebut dengan gelombang datang. Nah, setelah mencapai di titik P, maka gelombang tersebut dipantulkan kembali ke titik O. Nah, ini ada garis-garis putus ya. Ini adalah salah satu pemantulan dari gelombang dari titik P ke titik O yang arahnya adalah ke kiri ya, yang artinya di sini adalah itulah yang sering disebut dengan gelombang pantul. Oke. Nah, dalam pemantulan gelombang stasioner ini ya kan, dia terbagi menjadi dua ya kan. Yang pertama adalah pemantulan pada ujung bebas, yang kedua adalah pemantulan pada ujung tetap. Oke, supaya lebih paham lagi, nanti kita akan masuk tentang persamaan jika dia pemantulan pada ujung bebas dan pemantulan pada ujung tetap. Oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya. Kalau tadi Miss mengatakan bahwa pemantulan pada gelombang stasioner itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemantulan pada ujung bebas. Nah, yang kedua adalah pemantulan pada ujung tetap. Oke, kita masuk ke bagian pemantulan ujung bebas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah pergerakan dari gelombang datang, ya kan? Yang ketika dia berada dari titik O, ya, gelombang datangnya dari titik O menuju ke titik B. Nah, ini adalah, kita misalkan adalah gelombang datangnya adalah Y1 dan gelombang pantulnya kita anggap dia adalah Y2. Nah, misalkan di sini kita bikin dia di titik C ya, di titik C, sehingga dapat kita buat persamaan ya, persamaan gelombang datang yaitu Y1 sama dengan A sin omega T dikurang K kali X. Nah, X di sini ya, yang perlu kita perhatikan adalah jarak dari gelombang datang itu di titik C. Artinya kalau dia dari titik O ke titik B, ya, dari ujung batas ini, itu kita anggap dia adalah jaraknya adalah L. Sedangkan dari ujung batas ini menuju ke titik C, kita misalkan dia adalah berjarak sebesar X. Jadi untuk gelombang berjalan, maka di sini ya XC ya berarti apa? L dikurang X. Ini untuk gelombang berjalan, sehingga kita buat persamaan ini jadi XC ya. Oke, Y1 gelombang berjalan A sin ya omega T dikurang K. Nah, X yang di sini X yang mana? Kita masukkan X yang ini. Ya, berarti K dikali L dikurang X. Oke, nah itu untuk persamaan gelombang datang. Nah, bagaimana untuk gelombang pantulnya? Nah, untuk gelombang pantulnya yaitu Y2 ya A sin omega T dikurang K XC. Nah, XC-nya yang mana di sini? Berarti XC untuk gelombang pantulnya adalah jarak antara dari titik O yang menuju ke titik ujung batasnya, berarti adalah L ditambah berarti jarak antara titik B ke titik C untuk gelombang pantulnya adalah sebesar X, berarti dia ditambah sebesar X. Oke, nah jadi kita tinggal masukkan aja. Berarti Y2 sama dengan A sin omega T dikurang K dikali L ditambah X. Nah, oke, baik. Tadi kita sudah dapat persamaan tentang gelombang datang ya. Ini sudah Ibu tulis karena tadi penurunan rumusnya sedikit panjang, jadi
Ibu sambung lagi ya. Untuk persamaan gelombang pantulnya kita juga sudah dapat persamaan. Nah, kalau untuk pemantulan ujung bebas ini dia di mana itu memiliki fasenya. Fase dari gelombang datang dengan gelombang pantul itu adalah sama. Berbeda nanti dia pemantulan pada ujung tetap. Itu fasenya adalah berbeda. Nah, oke. Kita padukan ya, kita padukan persamaan dari gelombang datang dengan gelombang pantul menjadi Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, kalau begini kita tinggal masukkan saja ya. Ini kita kalikan ke sini, ini kali ini sama dengan ini dengan ini. Ini persamaan tadi Y1, ini persamaan Y2. Oke, Y1-nya kita lihat di atas. Berarti A sin omega T dikurang KL ya. Ini kali ini berarti jadi positif ya. Ditambah dengan KS. Baru kita tutup kurung begini ya. Oke. Baru dia ditambah dengan Y2 ya. Y2-nya yang mana? Yang ini. Berarti A sin ya omega T. Ini kalikan ini ke dalam. Berarti jadi apa dia? Jadi ya oke, dikurang ya. Dikurang KL. Berarti ini jadi negatif ya. Oke. Dikurang dengan KX. Nah, oke dia. Ya. Oke, pas ya. Tidak ada yang salah ya. Oke, ya. Berarti kita tinggal masukkan lagi. Nah, Y sama dengan. Nah, kalau sudah begini, ya, kita ingat kembali di sini adalah sin A dan sin B ditambah sin A tambah sin B. Untuk dia persamaan pemantulan ujung bebas itu sin A ditambah sin B karena dia fasenya adalah sama. Berbeda nanti dia kalau dia pada ujung tetap, ya, sin A dikurang sin B. Nah, kalau untuk rumus sin A tambah sin B itu adalah rumusnya 2 sin setengah ditambah A tambah B ditambah cos setengah di dalam kurung A kurang B. Nah, jadi kita buat begini ya. Berarti A dalam kurung sin ya omega T dikurang KL ditambah KS ya ditambah ya sin ya omega T dikurang KL dikurang KS. Nah, kita masukkan sesuai dengan rumus yang ini ya. Berarti Y sama dengan 2A ya. Kita kita bikin kurung awal gini sin. Nah, setengah ya. Yang A tambah B kita anggap ini adalah A, kita anggap ini adalah B ya. Kita masukkan yang A-nya. Berarti buka kurung ya. WT dikurang KL ditambah KX ya. Ditambah B, B-nya yang ini ya. WT dikurang KL dikurang KX. Nah, karena masih memanjang kita sambung aja ya. Nah, itu apa lagi? Ditambah cos ya. Cos setengah A. A-nya yang mana? Yang ini. Berarti WT dikurang KL ditambah KX ya. Baru yang B-nya kita buat aja di bawah ya. B-nya yang ini. WT dikurang KL dikurang KX. Nah, oke ya. Sedikit revisi ya. Di sini tadi bukan tambah ya nak, tapi dia dikali cos ya. Udah Miss perbaiki ya, berarti dia dikali cos setengah. Nah, oke. Jadi kita dapat persamaan akhirnya di sini ya. Berarti Y sama dengan 2A sin. Nah, kita perhatikan omega T dengan omega T berarti dia ditambah menjadi 2 omega T. Karena di depannya ada setengah menjadi omega T. Nah, dikurang ya. Minus KL dengan minus KL ya kan, berarti dia menjadi minus 2 KL karena depannya juga ada setengah berarti menjadi minus KL. Nah, ini KS dengan KS berarti dia habis ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi dikali cos ya. Omega T ya dikurang dengan minus omega T berarti dia habis ya kan. Nah, minus KL ya kan dengan positif KL berarti juga dia habis. Nah, bagaimana dengan ininya? KX plus KS ya kan, dengan karena ini dikalikan ke dalam ya kan, jadi dia plus KX berarti menjadi 2 KX karena di depannya ada setengah berarti dia adalah nilainya adalah KX, berarti dia KX ya, berarti cos KX. Jadi persamaan akhirnya Y sama dengan 2A ya cos KX ya kan dikali ya sin omega T dikurang KL. Oke, itu sudah selesai ya. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Jikalau ada kesalahan perkataan atau mungkin yang lainnya, Miss minta maaf. Untuk materi selanjutnya Miss akan share ya. Jadi mohon kerjasamanya dan kita juga tetap sama-sama semangat dalam mengikuti pembelajaran ini.
Sekian dan terima kasih.